Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Al-Hasani. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah kedatangan narasumber Dr. Dian Ayu Hamama Pitra, spesialis saraf, magister biomedik, yang nanti akan menjelaskan khususnya tentang sakit pinggang bawah itu ya. Cuma sebelumnya saya jelaskan bahwa kita di sini hadir memang sudah, cuma tidak mau disebut tua kali ya. Nah, barangkali sudah senior gitu ya, sudah senior, atau sudah kakek-kakek, nenek-nenek ya, atau istilahnya tadi lansia ya. Barangkali itu saja dari saya. Jadi nanti tolong dokter jelaskan barangkali kerjanya di mana gitu ya tadi ya. Cuma ke alamat sudah jelaskan atau hal-hal lain. Nah, kemudian baru detail presentasi dengan PPT-nya. Silakan dokter gimana? Dian apa Ayu manggilnya nih dokter? Ayu, Prof. Oh Ayu ya, ya sesuai dengan nama ya. Silakan dokter. Iya. Terima kasih, Prof. Izin saya screen, Bapak Ibu. Silakan. Belum. Ya sudah bagus ya. Silakan, oke ya. Ya, baik. Kita mulai langsung saja, Bapak Ibu. Topik kita pada pagi ini itu tentang nyeri pinggang bawah pada lansia. Tadi sudah dikenalkan juga, saya biasa dipanggil Dr. Ayu. Saat ini bekerja di bagian ilmu penyakit saraf Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Jadi tapi dulu disekolahkan oleh yayasan ini untuk spesialis saraf. Alhamdulillah sekarang mengabdi di FK Baitur Rahmah dan bekerja juga di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dan ada juga di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Mungkin itu saja pengenalannya, Prof. Ya sementara nanti yang lain kita tanyakan. Oke, saya lanjutkan. Ini kita sifatnya sharing yang ringan saja, berbagi tentang nyeri pinggang bawah pada lansia. Ya, kalau sebenarnya nyeri pinggang bawah ini tidak hanya lansia saja. Memang yang sering mengalami itu di atas 50 tahun gitu, Prof dan Buya dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh kelainan keluhan yang sering dialami. Salah satunya ini seperti ini ilustrasinya. Laki-laki berusia 70 tahun, seorang guru datang keluhan nyeri punggung bawah yang menjalar. Ya, ini contohnya yang menjalar ke tungkai bawah kanan. Tapi bisa juga ke tungkai bawah kiri, tergantung saraf yang terlibat. Ya, keluhannya sudah lama, itu semakin memberat dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian nyerinya itu dirasakan tetap, ini memberat dengan aktivitas seperti kerja fisik yang ringan, ya. Mungkin dulu waktu muda tidak masalah, tapi kalau pada saat usia sudah mulai senior ya Prof dan Buya, itu pekerjaan seperti hanya duduk dan berdiri dalam jangka waktu yang lama, kemudian posisi membungkuk dan saat mengangkat beban berat. Nah, dan keluhan ini bisa berkurang jika beristirahat. Kemudian juga kadang keluhannya itu nyeri seperti kesentrum. Seperti misalnya kita ini kena meja, itu kan seperti nyentrum. Nah, itu sifat nyeri yang sering dirasakan pada keluhan nyeri pinggang bawah. Dan juga seperti ada keluhan rasa panas
padahal tidak ada luka. Ya, itu yang sering dirasakan pasien-pasien yang datang ke poliklinik. Ya, kadang susah dijelaskan oleh pasien. Ada yang merasakan terasa dingin di bagian kakinya. Nah, ada juga yang merasakan seperti disayat-sayat. Ada yang merasakan seperti tertusuk jarum atau paku. Nah, ini khas untuk keluhan nyeri pinggang bawah akibat dari saraf terjepit. Ya, ini contoh-contoh, salah satu contoh keluhan yang sering dialami pasien saat ke poliklinik. Jadi untuk pembagiannya, sebenarnya nyeri pinggang bawah itu luas, Bapak Ibu. Sifat nyerinya dapat sifat nyeri yang tidak menjalar, ya artinya misalnya hanya di pinggul saja, tidak menjalar sampai ke tungkai. Kalau contoh kita tadi adalah nyeri yang menjalar. Kemudian bisa juga nyeri alih atau dikenal istilah medisnya revert pain. Ini bisa karena kelainan di organ tubuh lainnya. Yang ketiga itu nyeri radikular. Nah, ini yang nyeri seperti yang kita contohkan pada kasus yang pertama. Ini kita sebut dengan nyeri radikular. Apa yang terlibat pada nyeri pinggang bawah? Jadi yang sering mengalami kelainan adalah di tulang punggung kita ini ada ruas tulang, 31 pasang ruas tulang. Kemudian ada di bagian leher, itu kita sebut dengan servikal. Kemudian di bagian dada itu torakal. Kemudian bagian pinggang ke bawah itu adalah bagian lumbal. Dan yang terakhir adalah sakral. Yang sering mengalami keluhan adalah yang bagian lumbal ini, yang bagian bawah. Dan juga di bagian servikal. Tapi topik kita pada pagi ini adalah nyeri pinggang bawah yang khusus mengenai bagian lumbal. Nah, jadi yang disebut kolumna ini yang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang sering mengalami saraf terjepit itu yang mana? Yang dimaksud adalah ini. Di antara tulang ini ada semacam penyangga. Nah, ini yang membuat kita bisa tahan dengan beban berat. Kelihatan kursornya, Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini yang saraf terjepit. Kelihatan. Saraf terjepit. Yang bermasalah adalah di sini, dan bisa dilihat di sini, ini sarafnya. Ini saraf. Nah, jadi kalau yang saraf terjepit, terlihat di sini dia menekan. Nah, ini yang terjadi. Kemudian juga bisa gangguan pada ligamen. Ligamen itu semacam jaringan yang menghubungkan antara komponen-komponen tulang. Tapi kalau sifat nyeri yang ini tidak menjalar, bukan nyeri saraf. Kemudian juga bisa karena otot. Nah, otot itu karena ketegangan dari otot-otot di tulang belakang. Nah, itu tidak melibatkan saraf. Yang melibatkan saraf itu biasanya karena kasus yang kita sebut hernia nukleus pulposus atau bahasa awamnya itu saraf terjepit. Nah, seperti yang nampak ini. Ya. Nah, yang sesuai topik ini tadi juga sudah disampaikan oleh Prof dan Buya. Memang ada perubahan terkait pada usia. Yang dulu waktu muda kita mau ngangkat beban berat berapa kilo pun tidak ada masalah. Mau jalan jauh, mau duduk lama, tidak ada masalah. Ya. Namun terkait usia ini terjadi perubahan. Sebenarnya perubahan relatif sama terkait usia. Jadi proses penuaan alami ini terjadi juga pada tulang belakang. Jadi ini sangat relevan dengan ayat tadi. Ini sudah sunatullah, sudah qadarullah dari Allah bahwa memang kalau sudah tua, insya Allah kita mengalami yang seperti ini.
Ya, jadi kalau mendapatkan sakit, kewajiban kita adalah untuk ikhtiar. Ya, memang tidak dibiarkan. Ya. Kemudian, apa yang mempengaruhi kenapa pada orang berbeda? Ya, ada yang tidak mengalami nyeri pinggang. Nah, atau nyeri pinggang pada teman kita misalnya lebih berat dibandingkan pada kita. Nah, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas kita sewaktu muda dan juga kondisi tubuh masing-masing. Ya, seperti misalnya si A itu semasa hidupnya dia pekerja yang berhubungan dengan mengangkat beban berat. Nah, itu bisa lebih cepat terjadi proses nyeri pinggang bawah ini. Kemudian juga pengaruh olahraga dan juga kondisi yang kita sebut dengan osteoporosis atau suatu kondisi kerapuhan tulang. Ini memang terkait usia juga. Pada pasien dengan osteoporosis itu tulangnya rapuh. Jadi pasien dengan osteoporosis ini gampang sekali mengalami yang kita sebut fraktur, itu patah tulang. Jadi salah satunya juga bisa patah di tulang belakang. Kalau sudah terjadi patah tulang belakang, itu bisa menyebabkan kondisi yang berat, bahkan sampai kelumpuhan. Kemudian apa yang terjadi pada tulang yang tadi, tulang belakang, yaitu berkurangnya kepadatan tulang dan kelenturannya. Akibatnya, berkurang kemampuan menahan beban. Nah, makanya pada usia yang semakin senior, jadi kita tidak bisa lagi mengangkat beban yang dulu waktu muda mungkin enteng-enteng aja, tidak ada keluhan. Nah, dengan demikian, yang terkait usia ini lebih beresiko mengalami kelainan dan cedera pada tulang belakang. Kemudian juga pada persendian. Persendian itu terjadi pembesaran pada tulang rawan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar pengapuran. Pengapuran atau di bahasa kedokterannya itu kita sebut dengan osteofit. Ini adalah salah satu penyebab juga terjadinya nyeri pinggang bawah pada lansia. Jadi ya itu yang terjadi yang terkait usia. Walaupun ada faktor juga yang mempengaruhi, pada usia muda juga bisa terjadi, itu akibat misalnya ada riwayat jatuh sebelumnya yang mengakibatkan trauma langsung pada tulang belakang. Apa efek klinisnya? Tulang belakang yang menua menjadi kurang fleksibel dan kurang mampu menahan beban. Dan ini ada yang penting, salah satunya kebiasaan merokok itu dapat mempengaruhi keutuhan diskus, itu jaringan antara tulang yang tadi kita lihat. Dengan demikian kita untuk pencegahannya bagaimana postur tubuh yang benar, terutama sudah di usia yang senior ini. Ini beberapa gangguan terkait tulang belakang dan diskus. Ini yang diskus, kita sebut dengan diskus, itu jaringan di antara tulang belakang. Ini yang berfungsi sebagai penahan beban. Nah, ini kondisi normal. Kondisi normal, kita lihat ini bersih, bagus, ya. Kemudian ini yang mengalami terkait usia. Sudah mulai ya compang-camping ya, sudah mulai robek. Nah, ini yang terjadi pada tubuh kita. Ini alamiah. Kemudian ini pada kondisi sebelum terjadinya saraf terjepit. Jadi komponen dari diskus ini mengalami yang kita sebut dengan bulging. Bulging itu sebelum dia pecah. Saat terjadi bulging ini sudah bisa menyebabkan saraf terjepit. Ini adalah semacam saluran. Di sini ada lewat saraf. Jadi kalau terjadi seperti bulging,
dan saraf terjepit ini otomatis sarafnya terjepit seperti yang kita lihat tadi. Kemudian juga ada penipisan dari diskus, dan yang ini yang kita sebut osteofit tadi, yang pengapuran. Nah, ini yang terjadi terkait usia juga. Jadi tulangnya tidak bagus lagi, kalau ini masih bagus. Kalau ini sudah mulai agak runcing-runcing, Bapak Ibu, ini runcing-runcing. Nah, ujung-ujungnya bisa juga menyebabkan nanti kondisi saraf terjepit. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat mulai usia senior. Mungkin untuk gampangnya kita lihat video, ini durasinya mungkin sekitar 5 menit, yang menggambarkan secara yang terjadi, bisa kita lihat apa yang terjadi pada saraf terjepit tersebut. Saya izin share. Sudah Bu ya? Sudah. Sudah. Oke. Your spine is composed of individual bones called vertebrae. Ya, ini tulang belakang kita. Your vertebrae form a protective tunnel called the spinal canal, Nah, ini which saluran surrounds saraf. the spinal cord Ini as it saraf. travels down the length of your spine. On each side of the spinal cord, spinal nerves exit the spinal canal through small bony channels called Ini yang neural diskus tadi foramina. Bapak Ibu, ini tempat keluarnya saraf. di tulang Your belakang. lumbar spine is the lower third of your spinal column. Ini yang bagian lumbal yang Between sering each terkena vertebra, tadi. a flexible pad called an intervertebral disc acts as a shock absorber Tempat for your kelihatan saraf. spine. Lumbar disc pressure can increase by more than 50% when you change from a standing position to bending over, or by more than 80% between a standing position and Ini sitting with aktivitas no yang back sering support. kita lakukan sehari-hari. The intervertebral disc's tough outer ring is known as the annulus fibrosum. Maaf, saya jelaskan sedikit. Jadi ini yang kita sebut diskus tadi, ini penampang dia secara seperti ini, horizontal. Ya, jadi pada saat terjadi saraf terjepit itu yang keluar yang komponen yang bagian tengah ini. Jadi bisa terjadi saraf terjepit pada bagian tengah, bisa dari samping. Ya, ini nanti mengakibatkan gejala klinis yang berbeda. Fibrosis. The soft gel-like center is called the nucleus pulposus. During a traumatic injury, your spine may lurch forward forcefully, causing Kalau pada kondisi trauma, ya, ini bisa segera terjadi. Ini yang bulging tadi ya, Bapak Ibu, bulging. Jadi sebelumnya dia bagus, ya. Pada kondisi trauma mendadak bisa mengalami bulging dan pecah. Di sini kita tahu di sini ada lewat saraf. Nah, ini nanti yang akan mengakibatkan gejala seperti saraf terjepit. Kalau pada kondisi usia tua, ya kelenturannya tadi sudah berkurang. Jadi ada beban sedikit, ini bisa mengalami kondisi bulging dan akhirnya saraf terjepit. Walaupun tidak terjadi sebelumnya ada riwayat jatuh atau trauma. vertebrae to compress the front of one or more of your lumbar discs beyond normal limits. As a result, the back of your disc protrudes backward, causing small tears and thinning of your annulus fibrosus. Over time, your damaged annulus fibrosus may weaken and change shape, and your nucleus pulposus may dry out and lose flexibility. As your intervertebral disc deteriorates, your nucleus pulposus may push your annulus outward, resulting in a disc bulge. Depending on its location, the bulge may push on or impinge one of your spinal nerves, your spinal cord. Jadi bulging itu bisa tadi daerah sentral. Daerah sentral ini saraf besar, Bapak Ibu.
Ya, saraf besar tulang belakang. Tapi kalau dia bagian lateral, ini yang saraf terjepit. Kalau bagian sentral ini yang bahaya. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan, langsung kelumpuhan yang mungkin harus ditangani dengan operasi seperti itu. Kalau mengenai saraf tulang belakang yang bagian ini. Nah, tapi kalau ke arah sini, ini yang menghasilkan gejala seperti nyeri yang bersifat menjalar seperti yang kita contohkan di kasus tadi. Or your cauda equina, which is a collection of spinal nerve roots at the end of your spinal cord. Central disc bulges protrude backward into your spinal canal. Lateral disc bulges extend into your neural foramen. Nah, ini yang bagian lateral. Severe lumbar disc injuries can tear your annulus fibrosis. Ini saraf terjepit. Pressure from your vertebrae may push your nucleus pulposus out of your torn annulus, causing a disc herniation. A herniated lumbar disc can impinge upon your cauda equina or spinal nerves and cause symptoms such as pain, numbness, or weakness. Bisa kita lihat di sini ilustrasinya. Ya. Saraf terjepitnya di sini ya Bapak Ibu misalnya ya. Ini. Tetapi gejala yang dialami pasien itu bisa sampai ke tungkai. Kenapa seperti itu? Ya karena di pusatnya seperti ini. Kalau bermasalah di sini, otomatis sampai ke bawah bermasalah. Tergantung nanti bermasalahnya di saraf yang keberapa. Ya, jadi kelainannya di atas, tapi gejalanya bisa sampai ke bawah. Ini yang menjelaskan. Ya, kadang pasien datang ke kita ya bertanya ya secara logika kan. Keluhannya misalnya dikebas di telapak kaki. Kemudian kita kirim untuk ronsennya di tulang belakang. Seperti itu. Ada yang bertanya kenapa kok nggak kakinya di ronsen seperti itu. Ya penjelasannya ya karena kelainannya itu adalah di bagian atas yang kita sebut dengan lumbosakral tadi. Ya. In one or both of your legs. Treatment for lumbar disc injuries may include rest, anti-inflammatory medication, muscle relax. Nah, itu tadi ilustrasi mengenai saraf terjepit ya Bapak Ibu, atau istilah medisnya HNP ya. Jadi untuk nyeri tulang punggung bawah ini sebenarnya penyebabnya ada banyak ya. Penyebabnya banyak, salah satunya itu tadi saraf terjepit. Ya. Ada kelainan mekanik disebut ada kelainan bentuk. Nah, ini adalah pergeseran tulang belakang. Pergeseran tulang belakang ini bisa karena jatuh sebelumnya. Kalau pergeseran dari tulang belakang, ini beresiko terjadinya saraf terjepit. Kemudian ada yang disebut sakralisasi atau lumbalisasi. Ya. Penyatuan dari tulang. Ini tadi tulangnya ada 5, jadi misalnya tulang ketiga atau 4 itu menyatu. Nah, sehingga beresiko juga saraf terjepit. Nah, ini kelainan kongenital. Kemudian akibat trauma. Akibat trauma ini bisa akibat benturan atau regangan yang kuat. Kemudian juga karena mengangkat beban berat sebelumnya dengan posisi yang tidak benar. Yang kedua, fraktur kompresi yaitu tulangnya tadi dempet, Bapak Bu, dempet. Sebelumnya kan kita ada space ya, ada jarak antara tulang dikelilingi oleh diskus. Pada kondisi fraktur kompresi ini menekan. Jadi otomatis sarafnya juga tertekan. Ini juga berisiko bisa menyebabkan kelumpuhan kalau berat. Kemudian osteoporosis itu kerapuhan tulang. Nah, bisa juga akibat peradangan. Salah satunya adalah spondilitis. Ini biasanya sering disebabkan oleh kuman TB, tuberkulosis.
Nah, jadi tuberkulosis juga bisa menyerang tulang belakang sehingga menyebabkan gejala seperti nyeri pinggang disertai oleh kelemahan di tungkai bawah dan juga peradangan pada sendi. Selanjutnya karena kondisi sistemik, artinya terjadi di hampir bagian tubuh kita, seluruh tubuh kita, seperti yang tadi juga osteoporosis. Itu karena riwayat kekurangan kalsium juga dalam waktu lama, dan juga ada faktor genetik, itu menyebabkan kerapuhan tulang. Kalau tulangnya rapuh, jatuh sedikit, bisa terjadi patah tulang. Dan ada gangguan metabolik. Kemudian tumor atau neoplasma, tumor yang mengenai saraf besar, saraf tulang belakang. Dan juga ada gangguan pembuluh darah, semacam pelebaran pembuluh darah yang menekan saraf di tulang belakang. Dan juga kelainan degenerasi, ya. Degenerasi itu terkait usia, seperti adanya pengapuran, kemudian degenerasi diskus yang tadi, kemudian ada faktor pengapuran dan saraf kejepit. Dan juga ada faktor psikis yang menyebabkan tonus otot menjadi meninggi sehingga otot-otot tulang belakang menjadi tegang. Nah, ini juga menyebabkan nyeri tulang belakang, tetapi sifatnya tidak mendalam. Jadi apa saja gejalanya yang sering? Nyeri pinggang saat bergerak, akibatnya pasien menjadi kurang gerak ya. Jadi karena kalau bergerak banyak jadi sakit. Ya. Kemudian nyeri pada tekanan, misalnya pasien batuk atau mengedam, dengan batuk itu menjadi tambah sakit. Mengedam saat buang air besar itu bertambah sakitnya. Nah, ini yang harus kita waspadai pada keluhan nyeri pinggang bawah. Ada istilahnya red flags atau tanda bahaya pada nyeri pinggang bawah. Nah, apa saja kondisinya? Seperti riwayat trauma pada lansia, ini yang harus kita waspadai. Jatuh sedikit sebaiknya diperiksa. Kenapa? Karena tadi kondisi tulang belakang terkait usia itu sudah mulai berubah. Kelenturannya berubah, fleksibilitasnya berkurang, dan apalagi kalau ada osteoporosis, kerapuhan tulang, ini resiko terjadinya patah tulang besar. Ya kalau terlambat mengantisipasi bisa menyebabkan kelemahan pada tungkai bawah. Kemudian ada keluhannya nyeri pada malam hari saat posisi terlentang. Nah, ini dikaitkan dengan adanya riwayat kanker. Kanker payudara misalnya itu sering menyebabkan penjalaran ke daerah tulang belakang. Jadi gejalanya bisa seperti nyeri pinggang. Kemudian adanya gangguan dari fungsi berkemih, gangguan buang air kecil, atau gangguan air besar, buang air besar. Jadi kalau ada gejala seperti ini, jangan tunda-tunda, segera berobat ke dokter, karena bisa jadi ini akibat dari adanya tumor di saraf tulang belakang. Kemudian antisipasi juga apabila nyeri pinggang bawah disertai gejala seperti demam dan menggigil. Kemudian ada penurunan berat badan yang drastis. Ini bisa karena infeksi yang terkait seperti TB yang menyebabkan peradangan pada tulang belakang tadi, atau juga bisa karena ada tumor. Dan waspadai juga kalau ada pembesaran kelenjar. Pembesaran kelenjar yang bisa diraba, misalnya di daerah, mohon maaf, selangkangan, ada pembesaran kelenjar. Nah, itu kita waspadai, ini takutnya akibat ada keganasan. Kita ada nyeri pinggang bawah, tapi ada pembesaran kelenjar. Kemudian terkait infeksi, ya, penggunaan obat-obat yang dimasukkan lewat pembuluh darah dalam jangka waktu lama, dan menggunakan obat-obat penekan sistem imun, ya,
Nah, ini seringnya obat-obat anti radang. Mungkin ada yang pernah diresepkan dexamethasone atau metilprednisolon oleh dokter. Itu tidak boleh dalam jangka waktu lama, kecuali memang kita mengidap penderita autoimun yang harus diberikan obat penekan sistem imun. Namun ini harus hati-hati juga. Ya. Kalau seringnya di praktek, pasien dikasih obat ini, langsung reda nyeri pinggangnya, dan akhirnya ketagihan. Ada yang tanpa pengetahuan dokter membeli, karena beli obatnya murah. Nah, tapi resikonya besar, bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah, dan efek samping yang sangat besar. Jadi tidak boleh diminum dalam waktu bersamaan. Nah, dan waspadai juga jika ada kelemahan otot tungkai yang signifikan. Aktivitas apa yang dapat memperberat nyeri, ya seperti batuk atau mengedan. Ini sebesar 5-35%. Nah, tertawa terbahak-bahak, tertawanya besar, itu efeknya bisa 40-50%. Nah, ini akibat peningkatan tekanan di dalam perut yang juga bisa menyebabkan penekanan pada saraf tulang belakang. Nah, kemudian berjalan. Nah, berjalan jauh itu tidak dianjurkan untuk pasien dengan nyeri punggung bawah. Kemudian membungkuk ke samping, kemudian meloncat, membungkuk ke depan, lebih parah lagi itu 150%. Kemudian mengangkat beban berat 20 kilo atau lebih. Ya. Tapi bukan berarti dianjurkan juga mengangkat beban di bawah 20 kilo. Sebaiknya dihindari aktivitas fisik yang mengangkat beban berat jika kita sudah mengalami nyeri punggung bawah. Ya, terapinya diutamakan yang konservatif dulu, berarti tidak langsung operatif, ya, tidak semuanya harus dioperasi. Itu dengan jika ada serangan itu bed rest, jadi istirahat di tempat tidur itu minimal 3 hari dengan berbaring telentang dan menggunakan alas yang keras. Jadi kasurnya tidak boleh terlalu lunak. Ya. Lagi spring bed yang sangat nyaman itu tubuh kita kan jadi turun ke bawah, jadi pas bangun tidur jadi tambah sakit. Kemudian bisa juga dengan fisioterapi dilakukan massage, ya. Kemudian ada pemanasan. Kemudian tentu saja bisa diberikan obat-obatan, obat pereda nyeri yang ini sifatnya hanya mengobati gejala, jadi tidak menyembuhkan. Kalau nyeri pinggangnya hanya karena tegang otot, insya Allah bisa cepat sembuh. Tetapi kalau karena saraf terjepit yang terkait dengan usia, itu biasanya bisa menjadi kronis, sembuh tapi masih ada keluhan begitu. Kemudian juga penggunaan korset lumbal, ini bisa diresepkan oleh dokter. Ini untuk mengurangi mobilitas. Selanjutnya tindakan operatif. Nah, jika yang tadi ini gagal setelah lebih kurang 3 minggu, apalagi jika ada tanda-tanda kelemahan tungkai yang berat, nah, ini biasanya kita konsulkan ke dokter bedah saraf atau dokter bedah tulang yang ahli bagian tulang belakang. Nah, ini ada aktivitas latihan terkait nyeri pinggang bawah dengan mengangkat kaki lurus. Ya, mungkin ini juga diajarkan di fisioterapi. Kemudian gerakan seperti ini, pinggulnya diputar, kepala tetap lurus, hip rolling namanya. Kemudian lututnya dibawa ke dada. Nah, kemudian gerakan seperti ini disebut mengangkat panggul.
kemudian dengan ada penyangga di sini, kemudian dilakukan gerakan ke atas. Kemudian juga gerakan yang disebut dengan hand knee rocking bisa dikerjakan di rumah, tapi sebaiknya dengan sesuai dengan saran fisioterapis, karena bisa jadi kondisi berbagai pasien itu beda-beda. Sebelum melakukan gerakan ini sebaiknya konsultasi juga dulu ke dokternya atau ke dokter rehab medik. Pencegahan, bagaimana pencegahannya? Postur tubuh yang baik, ya lurus tegap, kalau perlu menggunakan penyangga, ya. Kemudian postur lengan yang benar dan gunakan peralatan yang nyaman, ya, kursi yang nyaman dan sebagainya. Ya, ini mungkin saya tambah, maaf Bu ya, sama Prof. Ini ada kutipan juga dari surat Ar-Rum ayat 54 yang seperti juga tadi yang di resume saya sampaikan. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah ya saat kita bayi. Kemudian dia menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat saat kita sudah tumbuh dewasa. Kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ini adalah siklus kehidupan kita dan ya mau teori bule atau apa ternyata semuanya sudah ada di ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ya. Demikian Bapak Ibu sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Dr. Ayu. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan pencerahan banyak hal-hal yang barangkali baru untuk kita. Di sini kan biasanya bahasa Padang ya. Tadi ada juga yang bahasa Inggris tadi sudah ada. Nah, kemudian juga banyak tadi istilah-istilah bahasa Latin ya. Jadi memang kita juga diperlukan banyak bahasa begitu ya. Kemudian barangkali bagian saraf ini mengurusi saraf pusat ya yang ada di dalam otak dan dalam sumsum tulang belakang. Jadi kan ada otak besar, otak kecil, tulang belakang. Kemudian ada juga saraf tepi ya tadi ya. Nah, saraf tepi yang dijelaskan ada gambarnya keluar tadi. Nah, antara keluar dari dalam, yang pusat ke keluar itu situ yang sudah sering terjadi terjepit tadi ya, yang berkali begitu ya. Saya lihat di sini sudah ada yang raise hand, dokter. Jadi kita masuk ke diskusi ya, dari senior-senior yang hadir di sini ya. Jadi barangkali saya lihat tadi yang pertama di chat itu banyak itu anunya. Pak Muslim dulu barangkali ya. Nah, Muslim Gunanta. Dokter, saya 54 tahun. Setiap hari berangkat kerja kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan di mobil sering terhentak-hentak karena jalan yang kurang baik, bergelombang, berlubang. Apakah kondisi ini dapat berpengaruh pada tulang belakang, tulang pinggul? Saya sering merasa kurang nyaman pada pinggul. Kalau mau konsul, sebaiknya ke dokter spesialis apa? Terima kasih. Begitu, Dokter Ayu, silakan. Ya. Izin saya baca dulu, mungkin Prof, mungkin supaya bisa digabungkan kalau ada pertanyaan yang sama. Oh gitu ya, boleh. Ada berapa pertanyaan? Jadi ada 2, satu di yang raise hand, yang kedua yang kolom chatting ya. Oke. Kram juga nih dok, kadang kram. Oh iya. Bacain dulu semuanya katanya Prof. Iya, ya, betul. Dokternya aja yang baca, dokternya yang baca. Aja.
Oke. Nah, intinya kurang lebih sama ini Prof pertanyaannya. Ya, Kurang lebih sama pertanyaannya terkait posisi jalan yang bergelombang, berlubang. Nah, ini kan sebenarnya berefek ke tulang belakang kita ya. Kan tadi di video kan membungkuk saja kemudian ke belakang itu terjadi perubahan pada diskus. Nah, begitupun juga kalau kondisi ada jalan yang buruk, berlubang, tentu kita postur tubuh kita juga pasti berubah. Ya, itu bisa faktor risiko juga terjadinya gangguan tulang belakang. Kalau untuk konsultasi ya bisa ke dokter spesialis saraf atau dokter ortopedi. Nah, itu Bapak Muslim. Kemudian Bapak Fatullah juga olahraga apa yang dianjurkan? Nah, berenang ya Bapak Fatullah, berenang. Dokter Ayu, bagaimana kalau satu-satu aja, Dokter Ayu? Ya, ini saya baca. Kan maksud saya nanti begini, pertama dari kolom chatting satu orang yang menanya, kemudian dari yang raise hand, Ya, kemudian ini dari kolom chatting yang lagi. dari kolom chatting nih. Bukan, maksud saya satu orang saja dulu. Jangan dikumpulkan, ya begitu. Karena barangkali nanti ada komentar lagi dari yang bertanya, maksudnya begitu. Ya. Oke, Prof. Barangkali yang dari Pak Muslim, bagaimana Pak Muslim? Ya, Prof. Cukup, Prof. Intinya kan bahwa itu risiko bisa berdampak pada tulang punggung ya. Getaran yang itu ya dok ya, setiap hari kalau terakumulasi itu tadi ya dok. Cuman ada saran nggak dok ya? Karena itu kan nggak bisa saya hindarin. Saya harus melakukan aktivitas itu 6 kali dalam seminggu kan, wirawiri. Apa ya dok yang bisa saya lakukan? Misalkan apakah bisa dibantu dengan suplemen atau peregangan atau apa ya dok? Ya, Bapak rutinkan aja berenang Pak. Oh, berenang Kemudian ya. kalau bisa pakai korset Pak. Oh, korset ya, betul-betul. Untuk pencegahan, mencegah. Atau tempat duduk mobilnya dok dikasih empuk ini, bantalnya atau apa sandarannya, bisa dibantu. Perdam ya Ustadz ya. Perdamnya ya kira-kira. Bisa nggak? Ya. Bisa. Oh, diganjal misalkan pakai bantal spon. Iya. Itu ya. Kan ada juga yang lumbar support yang untuk khusus mobil juga ada itu Pak Muslim. Oh, baru tahu saya Bu. Apa itu Bu? Lumbar support. Oh, oke. Bantal pantat istilahnya. Oh, bantal pantat. Yang ditaruh di jok kursi. Oh, kalau yang bulat-bulat itu bisa tuh Pak Muslim. Mungkin pengaruhnya nggak dok? Yang bulat-bulat yang pakai terapi itu apa namanya? Yang kayak batu-batu itu loh. Itu gimana tuh dok? Yang mana Prof? Yang ada yang kayak batu-batu itu kan, yang duduk tuh kayak batu-batu ya? Yang ceragem itu bukan Pak? Ya kayak gitulah. Ada empaknya dengan kalau bantal murni kan empuk. Ini enggak, dia seperti ada yang batu itu. Jadi duduk tuh kayak nggak apa, tapi seperti duduk di atas batu gitu. Gimana tuh dok? Prinsipnya mencegah mobilitas tulang belakangnya. Kalau kita terhempas kan Iya. kita bergerak-gerak. Ya, jadi prinsipnya mencegah supaya tulang belakang itu lurus gitu. Ya, amannya sih pakai korset Pak Muslim. Korset ya, baik dokter. Dan berenang. Ya Pak Andri, nasihat kita selalu berenang. Kira-kira berapa kali ya dok seminggu idealnya? Ya kalau untuk pencegahan ya minimal 1 kali aja boleh. Oke, 1 kali ya. Ya waktunya juga masalahnya. Baik Bu dokter. Baik, terima kasih Pak Muslim. Ya Prof, makasih Barangkali Prof. kalau boleh saya tambahkan, saya sering menyuruh pasiennya beli ban dalam Vespa itu. Kan Vespa itu kan agak kecil bannya kan. Iya. Ban dalam Vespa, kemudian ditiup ya. Kemudian duduk di atas itu. Oke. Nah, itu yang sering saya anjurkan kalau tidak pakai yang tadi ya. Atau pakai mobilnya yang
empuk. pernya itu lembut, jangan per yang keras gitu. Iya, iya, Nah, iya. Ya, gitu. mobil ya, Bro. Ya mobilnya, sebab ada mobil-mobil tertentu yang kita di atas itu enggak terasa Wak, itu jalannya. Wah, ini tantangan ini ya, Prof ya. Oh, Iya baik. Alphard mobilnya tuh Pak Muslim. tinggi ya. CC-nya tinggi. Itu Ferrari Mercy mobilnya. tuh, Pak itu. Ferrari. Baiklah barangkali yang pertama biasanya Buya raise hand pertama biasanya kok enggak ya? Kawan. Silakan Cuman, Buya dulu lah. Silakan Buya sebelum Ibu Zul ya. saya hanya melihat dari uraian tadi, Prof. Memang benar ayat itu kan. Saya juga merasakan sedikit ya kondisi kayak tulang pinggang itu nggak bisa apa-apain, Dok. Jadi akhirnya kalau saya melihat dari segi kacamata agama itu mungkin ada kaitan dengan penghapusan dosa, Dok. Ada sakit tulang memang nggak bisa dihindari. Dibawa kemana-mana, saya kan kayak tangan saya ini kan, bawa ke dokter, kata dokter nggak pernah saya lihat penyakit kayak gini. Gitu. Akhirnya saya terima aja, Dok. Ini kan tangan nggak bisa datuk dulu ya, nggak bisa apa-apain. Jadi ya udah terima aja. Memang benar ayat itu manu amirku, memang dari kurang Prof ya. Jadi andai saja nanti bapak-bapak ibu-ibu andai saja berobat ke dokter, lalu dokter bilang nggak bisa lagi disembuhkan, memang udah sunat tulangnya. Tulang kan apa ya? Kalau dia patah kita lupa kan, dulu kan zat perekat kalau kita belajar SMP, zat perekat. Nah tua ini kan udah nggak ada zat perekat, zat kapur yang banyak. Jadi saya bayangin kalau kapur itu dipencet dikit hancur dia. Ya udahlah, tinggal diterima aja ya. Itu mungkin dokter saya. Bukan pasrah, tetap berobat, tapi memang ya Kelas. udah kalau saya ngelihat Prof, di balik sakit itu, di situ ada kasih sayangnya Allah. Udah, saya ampuni kamu. Ya kira nggak dukung lagi. Saya ngelihatnya gitu, Prof. Baik, terima kasih Buya. Sebetulnya satu penyakit itu kadang-kadang ditangani oleh banyak dokter ya. Ya. Tadi sudah sebutkan ke dokter penyakit dalam dulu gitu ya. Kemudian ke dokter saraf ya. Nah, kemudian barangkali ke dokter bedah saraf. Nah, kemudian baru ke dokter bagian rehabilitasi medik ya. Ya, Tidak tahu, Buya sudah semua belum ke dokter itu? di ronsen Baik. udah, Prof. Tapi ya, tunggu aja hasilnya. Jadi sebenarnya dari segi ronsen nggak ada masalah lagi. Tapi ya memang ada retak dikit. Tapi itu tadi rasanya agak ada yang fix rasanya. Tapi dari kacamata medis katanya nggak bisa diapa-apain. Jadi udahlah, nggak apa-apa lah. Baik, terima kasih Bu Rizal. Bu Rizal pernah jatuh, kemudian tangan sebelah kiri bengkak sampai sekarang ya Bu ya? Ya, tapi nggak Ya. bengkak lagi, Dok. Dia apa? Cuman nggak bisa dipakai. Terus terang nggak bisa dipakai lagi. Jadi dia tegang ya. Kaku. Ya, Barangkali itu nanti bisa Buya konsul pribadi mungkin saya ya. Silakan Buya. Ya, Kaplema kali ya. Ya. Kaplema, ya. Nanti kita cari nggak bisa. Baik, berikutnya saya lihat Bu Zul ini sudah capek tangannya mengangkat dari tadi saya lihat. Silakan Bu Zul. Zul Himidiati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam genetik pelajaran ini selalu saya bertanya gitu, karena sudah banyak berkaitan pada diri saya terutama. Apalagi ini masalah tentang penyakit yang berkaitan pada diri saya. Tadi dokter menjelaskan masalah tentang pada masa mudanya mengangkat yang berat. Ini memang saya lakukan, terjadi memang dari mulai saya umur ya kelas 2 SMP lah ya, kelas 2 SMP itu saya memang mengangkat beban berat kelapa dari 30 sampai 40 itu saya lakukan itu. Kemudian saya duduk lama karena saya membuat kue. Itu saya terjadi memang ya tantangan hidup waktu itu. Kemudian masalah saya tuh yang saya hadapi sekarang ini adalah masalah lutut dan pinggang nih baru mulai. Nah, kalau lutut saya itu mungkin karena juga ada genetik ya, dari saya lihat dari keluarga saya, terutama dari pihak ibu pertama. Kemudian saya juga punya varises, itu juga genetik. Kalau saya bilang karena dari bapak saya itu juga punya varises dari betis dan juga pada saudara-saudara saya. Nah, kalau saya mulai dari punya anak pertama itu saya sudah muncul itu adalah varises, tapi di lutut sampai dengan vagina kalau saya sedang hamil. Nah, kalau sudah melahirkan itu tidak. Nah, kemudian
di pinggang saya ini saya pernah ditabrak. Saya bawa motor, ditabrak dari belakang oleh motor. Nah, ini lumbar saya ini agak merasa seperti katakan tidak tulang terjepit kan ya, apa ototnya. Tapi belakang ini saya merasakan gitu. Saya merasakan itu setelah ya saya pensiun ini sudah merasakan. Yang lutut ini memang kalau dikatakan oleh dokter itu adalah saya dokter ortopedi adalah sudah level 4 sebelah kanan, level 3 sebelah kiri. Nah, sekarang dalam proses ini masih dalam saya terapi. Baik terapi melalui rumah sakit maupun saya memang dari udah sering saya itu berenang, kemudian juga olahraga yoga dengan yang dicontohkan oleh dokter tadi itu saya lakukan. Nah, ini belakang ini sekarang ini saya rasakan ini berapa hari ini adalah di pinggang saya sebelah kanan karena memang dulu itu yang kena itu sebelah kanan di lumbar saya ini panas. Sekarang ini panas, kemudian pangkal paha ini kebas. Nah, sekarang ngangkat kaki ini kalau dia bawa jalan itu agak terasa berat. Apakah ini juga dipengaruhi lutut saya atau juga tulang belakang saya? Nah, ini saya mau dijelaskan dok yang masalah tentang pinggang. Kalau yang lutut saya sudah di MRI itu memang sudah katanya level 4. Tapi saya sholat masih bisa seperti biasa. Sholat saya masih bisa saya lakukan seperti biasa. Kadang-kadang kalau nyeri baru saya bawa duduk. Nah, itu dok. Terima kasih ya doknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zul, jadi memang penyakit 20% ditentukan oleh genetik, cuma yang persen yang lebih besar disebabkan oleh lingkungan, gitu kata orang epidemiologi. Silakan Dokter Ayu. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Bu Zul. Tadi terkait lutut sudah ya, ada grade 4 sama 3, tapi Masya Allah masih bisa sholat berdiri itu luar biasa ya Pak Adril ya. Biasanya kalau sudah grade 3, 4 itu pasien sudah nggak sanggup untuk sholat berdiri. Karena itu sudah yang lumayan ya, yang paling akhir dari pengapuran lutut itu grade 3, 4. Ya, untuk yang Ibu sampaikan nyeri bagian kanan ya tadi Ya. Ibu Ya. Nah, ya itu berarti ada penjalaran itu sampai ke paha, apalagi ada rasa kebas itu seperti contoh kasus yang tadi di awal slide itu nyeri yang bersifat menjalar, kemudian ada nyeri yang disertai ya istilahnya kan aneh ya, rasa kebas, kemudian rasa panas. Ya, ini khas untuk nyeri saraf. Ya, kemungkinan Ibu mengalami gejala saraf terjepit kalau yang seperti Ibu ceritakan itu. Ya bisa jadi efek dari aktivitas waktu muda yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Bisa juga Ibu konsultasi dengan dokter ortopedinya atau ke dokter saraf. Kalau untuk melihat kelainan saraf yang kena, apakah itu di lumbar 4, lumbar 5, dan sebagainya, itu dengan MRI. Itu Bu. Dan sementara itu mungkin Ibu bisa berenang juga, ya. Masih jalan dok. Renang sama juga masih berjalan. Nah, ya. Nah, itu usahanya. Tapi kalau sudah sangat nyeri, karena yang bikin tidak nyaman itu yang kebas itu sama yang rasa panas. Ya. Beda dengan nyeri yang biasa ya, nyeri sayat, nyeri karena luka. Nah, itu jelas ya. Tapi kalau nyeri saraf itu keluhannya kadang ya aneh-aneh, ada yang rasa panas, terbakar, kesemutan, rasa dingin juga ada gejalanya. Itu obatnya itu mungkin beda dengan obat-obat penghilang nyeri yang biasa kita beli secara bebas di apotek itu, Bu Zul. Ya. Baik, bagaimana Bu Zul? Ya, terima kasih dok. Nah, jadi berarti ini saya itu kena, jadi sudah ada saraf kejepit ya dok yang seperti itu. Kalau dari gejalanya ya Bu Zul, seperti yang kita sampaikan tadi. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Barangkali sudah perlu pregabalin atau apa itu gitu ya? Ya, pregabalin atau gabapentin. Ya. Berikutnya saya kembali ke
room chat ya. Sini tadi sudah sebut Pak Fatullah Jakarta. Assalamualaikum dok, bagaimana antisipasi agar terhindar dari saraf terjepit? Nah ini tadi sudah jelaskan sebenarnya. Olahraga apa yang dianjurkan? Suplemen apa yang bisa dikonsumsi? Terima kasih. Sudah dari Pak Fatullah, silakan dokter Ayu. Lebih jelas. Terima kasih, Prof. Pak Fatullah, antisipasinya seperti sudah kita sampaikan tadi, pencegahannya bagaimana kita postur kita benar. Jadi mencegah supaya tidak menyebabkan tekanan pada yang diskus tadi, Pak. Jadi postur yang terlalu membungkuk boleh. Nah, kemudian dia jangan mengangkat beban berat karena elastisitas dari tulang belakang kita itu sudah tidak sama lagi seperti yang dulu gitu. Ya. Kalau untuk suplemen ya bisa suplemen untuk gizi seperti glukosamin namanya, itu sering diresepkan oleh dokter, itu untuk memperlambat pengapuran, nggak menstop pengapuran ya Pak ya, karena pengapuran itu proses alami. Nah, proses alami artinya tidak bisa dihindari. Misalnya kalau uban kan nggak bisa kita hindari gitu. Nah, begitupun pengapuran. Keriput kan nggak bisa dihindari. Ya, tapi bisanya diperlambat. Nah, ya itu. Kan ada sekarang trennya anti-aging itu Pak ya. Kemudian pola diet yang seimbang ya Pak. Nah, terkait ini tentu hindari supaya kita tidak obesitas. Karena kalau obesitas bebannya bukan karena kita angkat beban berat, tetapi karena beban tubuh kita sendiri. Ya, kalau kita berat badannya berlebih, pasti ya nanti yang akan terkena itu bagian tulang belakang dan lutut. Ya, tambah lagi faktor usia. Kalau usia kan tidak bisa kita ubah, tapi kalau berat badan, kemudian makanan yang sehat, artinya tidak banyak mengandung yang berlemak ya, yang goreng-gorengan gitu kan Pak. Kadang kan kita tergiur ya, makan goreng pisang. Tapi kalau hampir tiap hari itu tidak bagus, itu bisa menyebabkan kondisi obesitas. Dan tidak hanya untuk tulang belakang, nanti ada masalah kolesterol, masalah hipertensi ya. Jadi efeknya sistemik kemana-mana. Ya, jadi ya pola hidup sehat itu memang sesuatu yang harus menahan hawa nafsu ya, Prof. Khaira Ahmad dan Buya. Ya. Seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Fatullah. Ya. Bagaimana Pak Fatullah? Alhamdulillah, terima kasih dok atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Jadi kalau kita berdiri, titik berat kita itu jatuh di daerah lumbal ya gitu ya. Dan lutut. Nah, dan lutut tadi ya. Berikutnya silakan Hafiz Fadillah, silakan. Ini Bapak atau Ibu nih? Bapak. Oh, Bapak silakan Bapak Hafiz. Terima kasih Pak. Maaf off cam. Saya tidak bertanya, cuman saya ingin lihat lagi PowerPoint yang presentasi tadi. Boleh nggak, Bu? Iya. Tentang apa Mas Hafiz? Yang mana? Yang mana? Yang kelainan mekanik sama yang itu, yang perubahan terkait usia. Mungkin nanti kalau bisa di-share di grup Dokter Ayu. Nanti Mas Hafiz ya. Udah saya rekam kok Mas Hafiz, nanti saya upload ya. Oh ya, saya juga ingin bertanya, tapi memang ini nyeri punggung ini apakah bisa disebabkan oleh salah bantal? Apakah mungkin penyebab dari yang tadi nyeri punggung pada lansia itu bisa juga disebabkan oleh salah bantal? Coba bantalnya di kepala ya Pak ya? Bukan di punggung ya Pak? Ya, saya cuma bertanya, apakah mungkin yang salah bantal itu juga bisa menyebabkan terjadi nyeri juga? Karena kan kebanyakan kalau misalkan salah bantal itu bisa menyebabkan juga nyeri. Misalkan kita posisi bantal kita salah, nah tapi ternyata ada juga orang nyeri pinggang karena hal itu.
Oke. Baik, Pak Hafiz, jadi bantalnya di kepala, gangguannya apakah bisa sampai ke pinggang ya, ke lumbal, atau cuma di servikal? Silakan Dr. Ayu. Ya, terima kasih Prof. Baik, Pak Hafiz, salah bantal ya, mungkin bantal yang terlalu tinggi maksudnya Pak Hafiz? Pokoknya bantal, katanya banyak yang salah bantal itu bisa Atau kekeras, bikin yang punggung. keras bisa juga. Saya pernah juga tuh dokter, salah bantal tekilia lihat pagi aja. Iya, Bu, ya. Ya, jadi salah bantal mungkin dikaitkan dengan intinya kan postur ya Pak Hafiz. Ya, makanya kalau sarannya kalau lagi serangan kan postur tubuh itu lurus. Nah, makanya tidur di yang keras. Jadi kalau kita bantalnya ketinggian atau keras, itu postur tubuh kan tidak sesuai seperti yang diharapkan untuk menjaga lumbalnya. Tapi yang sering dia salah bantal itu memang servikal. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang salah bantal, apalagi kalau kasurnya empuk, sangat empuk. Jadi pas kita bangun tidur itu kan kita sudah semalaman nggak lurus posisi tulang belakangnya. Nah, jadi diskusnya mengalami bisa peregangan ya dan sebagainya, akhirnya bisa sakit pinggang, udah tidurnya nggak lurus, tambah bantalnya ketinggian atau terlalu keras. Bisa-bisa sakit di bagian leher dan sakit di bagian pinggul. Itu. Ya, jadi kalau disarankan sebaiknya bantalnya yang keras saja, walaupun belum kasurnya yang keras dan datar, bantalnya yang tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, yang nyaman gitu. Dan tidak boleh pula terlalu tinggi. Nah, gitu mungkin Pak Hafiz. Baik Bu, tapi boleh lagi ya yang perubahan terkait usia. Oh iya, oke. Sekalian catat juga nih Bu. Hah? Kalian dicatat biar dapat ilmu dari Bu Buat Pak Ayu. Hafiz anak muda nih Pak Ayu. Oh, anak muda. Anak muda. Terkait usia tadi ya. Dari muda siap-siap sehat ya Hafiz ya. Iya. Boleh berikutnya lagi. Boleh cepat sebentar nggak? Itu aja Bu Mas. Nanti videonya Hafiz Kayaknya videonya terkait usia yang sebelumnya, kali Dr. Ayu. Sudah. Minta Oh ya, ya. makasih Bu Ayu. Ya, Oke, Hafiz nanti videonya Pak Ustadz upload ya. Lihat video nanti. Baik Bu ya. Makasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih Hafiz. Ini orang muda, mudah-mudahan nanti waktu tua tidak terkena saraf terjepit ya. Mudah-mudahan sudah mengerti teori-teorinya ini ya. Amin, Pak Amin. Baiklah, barangkali kita kembali ke kolom chat. Saya lihat masih banyak nih pertanyaan dari Yanairo Pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin menanyakan tentang nyeri pinggul yang datang sewaktu-waktu. Tapi nyeri hilang timbul. Nah, kalau sedang nyeri bila berjalan terasa sakit. Apakah ini termasuk gejala saraf terjepit? Nah, begitu Dokter Ayu, silakan. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Ini Ibu atau Bapak? Mohon maaf. Ibu. Oh, Ibu ya. Ibu. Ya, Nairo Pionir terkait pertanyaannya. Ya, ini termasuk salah satu gejala tadi ya. Kalau berjalan bertambah sakit. Ya. Tadi yang pagi-pagi banget. Ya, jadi kalau nyerinya bersifat menjalar dan disertai misalnya ada keluhan, kebas atau kesemutan di tungkai atau di paha, itu bisa jadi gejala saraf terjepit. Tapi kalau nyerinya hanya di pinggul saja, tidak disertai penjalaran, bisa jadi itu misalnya gangguan di ototnya atau di gangguan di persendian tulang belakangnya. Jadi untuk lebih tahunya ini saraf terjepit atau enggak harus pemeriksaan lebih lanjut ini Prof.
karena gejalanya hanya ini yang disampaikan gitu. Gimana Ibu Yanairo? Ada Iya, kebah nggak, Bu? tidak ada dok, cuman sakit bila berjalan dan itu sewaktu-waktu kalau lagi kambuh gitu dok. Ya bisa juga tegang otot itu Bu. Tegang otot ya. Jadi kan Jadi- penyebabnya banyak, bisa Iya. karena tegangan otot. Tegang ototnya kan kita berjalan dia jadi tambah tegang, yaitu menimbulkan rasa sakit. Tapi kalau dia menjalar, apalagi ada rasa kesemutan seperti Bu Zul tadi, itu gejala saraf kejepit, Bu Yanairo. Apa pengaruh obesitas juga ya dok? Bisa Bu. Iya dok, makasih. Bu Epi Iya. kan lu kapul ya Bu Epi. Gampang Bu ya. Nah, Baik, Bu Yanairo ini bukan gapu, makmur. Makmur ya. Jadi nyeri itu bisa oleh sarafnya, bisa oleh ototnya, juga bisa oleh penghubung kata kedua itu ya, ligamen dan sebagainya. Apa itu pengaruh ya Prof CA? Apa pengaruh ginjal bermasalah gitu ke ginjal Prof? Nah, makanya itu lain lagi. Jadi barangkali low back pain, barangkali Dokter Ayu ya. Kalau sakit pinggang belakang kan kadang-kadang ke penyakit dalam dulu. Nah, mungkin ada begitu. gangguan di ginjal, apakah batu dan sebagainya. Oh gitu. Nah, kalau hari ini kan kita khusus untuk yang sarafnya saja, Iya iya. saraf Baik. belakang. Jadi Iya. sakit pinggang itu bisa bermacam-macam. Nah, organ di dalam perut kita terganggu, sakitnya bisa juga ke pinggang. Barangkali begitu Dokter Ayu ya. Baik, terima kasih Prof. Iya. Baik, terima kasih Bu Yanairo ya, yang tadi makmur ya. Saya lihat di gambarnya juga makmur tuh. ya, ya. Berikutnya yang raise hand ini sudah ada lagi Dokter Ayu, Ibu Asnati ya, silakan Bu. Halo Bu Asnati, silakan. Buka mic-nya Bu Asnati. Belum dibuka anunya, Yang buka Bu. masih mute itu. Ya. Silakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu Asnati. Saya pundak itu dok, pundaknya suka sakit. Itu kadang-kadang miring ke kanan, apa miring ke kiri gitu tuh sakit dok. Jadi pundak itu selalu tegang dok. Mungkin itu kena apa kali itu dok? Ya cuman itu aja dok. Terima kasih banyak. Baik Bu Asnati, bukan tukuk ya, pundak ya. Pundak ya dok. Ya pundak ya. Barangkali ini bisa bagian yang bermacam-macam, apakah bagian saraf atau bukan. Silakan Dokter Ayu. Baik Prof. Bu Asnati ya, pundak ya di sini ya Bu Asnati ya, pundak. Seringnya ini kekakuan otot, Bu Asnati, kekakuan otot. Kekakuan otot itu kadang bisa diakibatkan oleh postur tubuh kita yang misalnya menunduk terlalu lama, atau juga karena faktor stres atau banyak kerja. Kalau stres, asam lambung kita kan cenderung naik ya. Nah, itu bisa menyebabkan ketegangan otot tengkuk. Ya, kalau berlangsung lama itu dapat menyebabkan kaku. Nah, istilahnya juga ada cervical dystonia ya, gangguan kalau kakunya sangat berat. Jadi sampai untuk miring aja harus membalikkan badannya, nggak bisa dengan menggerakkan kepala saja, gitu Bu Asnati. Ya, terutama itu postur ya, bagaimana posturnya tegap, jangan banyak nunduk. Kalau banyak nunduk kita stretching ya, olahraga dulu di gerak-gerakkan ototnya gitu. Seperti itu. Utamanya karena ketegangan otot, Bu Asnati. Kalau ketegangan otot bisa minum obat pereda nyeri yang biasa ditambah obat pelemah otot. Itu. Tapi kalau ada keluhan nyeri pundak menjalar ke lengan, itu bisa jadi gejala saraf terjepitnya di bagian leher, bukan di lumbal. Gitu. Itu Bu Baik, Asnati. gimana Bu Asnati?
Halo Bu Asnati. Mute. Masih mute itu Bu. Udah. Masih mute lagi Bu. Baiklah, kita masih kembali. Cuma ini udah jam 7 Bu ya. Gimana Bu ya? Bu Nel gimana? Udah jam 7? Ya, apakah Bu Ayu masih ada waktu? Bu Ayu sama Prof? Kita nggak apa-apa, Prof. Ya. Aja masih ada pertanyaan, ya nggak apa-apa di apa. Ya, kita lanjut ya, Dokter. Ya, lanjut. Dokter Ayu, kita lanjut. Saya kira masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Ya, kalau izin mungkin saya simpulkan aja, kalau satu-satu kayaknya lama ini. Oh gitu ya. Ya, karena kurang lebih sama dan sudah dijelaskan sebelumnya juga ya ini Prof pertanyaannya. Ya. Gimana Bu ya? Ya, terus nggak apa-apa. Hah? Sepanjang Pak Prof bisa sama Bu Dr. Ayu bisa, ya nggak apa-apa. Kita sampai jam 7:30 nggak apa-apa, Prof. Ya, mohon maaf tapi 15 menit boleh Bu ya. Oh, silakan. Ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan Bu Mian ini ya itu sudah dijelaskan juga dengan pertanyaan sebelumnya dan juga sudah di slide tadi ya. Ya. Postur tubuh yang baik itu intinya. Dan olahraga yang disarankan. Mungkin itu. Ini ada Reni Dahniar nih. Kurang lebih sama juga intinya ya, Prof. Oh gitu ya. Kemudian kram. Kurang lebih pertanyaannya sama gitu. Mengalami kram pada tungkai dan kaki bawah. Apakah gejala saraf terjepit? Ya, ini salah satu gejala saraf terjepit yang khasnya adalah nyeri yang bersifat menjalar. Kalau udah menjalar, itu disebut nyeri radikular. Ya, untuk pencegahannya, ya tentu Ibu juga harus berobat dulu ke dokter untuk memastikan apakah itu memang saraf terjepit. Kalau untuk pencegahan seperti yang sudah kita sampaikan tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Barangkali dari Ibu Imelda ini, Dokter Ayu. Oh, ini lain Ini lagi. agak beda nih, ini lain lagi nih kayaknya nih. Ya. Ayu, itu boleh dengan Reni, Bu Dokter? Iya, Bu. Saya kalau yang kram di kaki itu nggak ada yang rasa menjalar gitu, nggak ada. Jadi tiba-tiba itu kalau jam 2 kadang-kadang itu malam jatuh kramnya itu malam ya. Kalau siang nggak pernah. Jadi kalau malam itu tiba-tiba kram. Kalau dulu saya biasa waktu masih muda itu kramnya di betis ya. Kalau ini bukan di betis, itu di antara di persendian dekat mata kaki. Nah itu Masya Allah sakitnya enak sekali Dok. Jadi saya kenapa ya, tapi kalau itu karena pengaruh AC juga dingin, kadang begitu. Terus kalau udah itu saya biasanya minum, kemudian saya baluri dengan minyak yang panas, minyak tawon gitu. Nah itu agak reda dia. Gitu, Dok. Ya, berarti tidak nyeri dari atas ya Bu Reni ya? Ya, jadi cuma memang di kaki aja. Sama ini Bu Reni rutin konsumsi kalsium nggak Bu Reni? Baru akhir-akhir ini lagi saya minum glukosaminnya Kak. Glukosaminnya Dok. Kalau kalsium berupa susu atau tablet kalsium ada nggak? Enggak Dok. Hah? Tidak. Iya. Bisa jadi kram itu karena kekurangan kalsium dan vitamin D, Bu Reni. Kalau tidak ada nyeri dari atas, apalagi waktu muda kan sering kram di betis, itu gejala hipokalsemia, kurang kalsium. Apalagi kalau misalnya kurang terpapar cahaya matahari, nah, sebaiknya minum susu rutin dan berjemur, Bu Reni. Berjemur ya. Jam berapa Dok berjemurnya itu? Karena bervariasi kadang informasinya. Yang baik itu. Ya kalau zaman COVID dianjurkan jam 10 ya Pak Adril ya, jam 10 ya. Ya, kurang lebih 15 menit sampai 30 menit, jangan lama-lama juga. Jam 10 pagi, Dok. Oh. Jam 10. Kalau jam 8, jam 7, jam 8 berbarengan dengan olahraga pagi. Gimana Bu Reni?
Kalau berbarengan dengan olahraga pagi jam 7 jam 8 gitu. Kalau sebaiknya di atas jam 9 Bu Reni. Oh, di atas jam 9. Baik, baik. Ya. Ya karena ada perbedaan gelombang cahaya matahari itu yang ada vitamin D-nya gitu. Atau memang konsumsi betul vitamin D dan kalsium bersamaan. Kalau vitamin D-nya itu yang berapa, Dok? Yang kalau dulu pas COVID kita yang tinggi ya, karena itu vitamin D juga perlu untuk daya tahan tubuh kan, Bu Reni. Ya. Yang 1000 IU itu cukup untuk pencegahan. Tapi kalau kita betul-betul mau, kita cek dulu vitamin D-nya. Maksudnya konsultasi ke dokter periksa kebutuhan vitamin D-nya atau gimana maksudnya, Dok? Periksa kadar vitamin D kita. Oh gitu, itu ke laboratorium? Ya ke labor. Bisa langsung atau ke dokter dulu Bu Reni. Oh ya, baik Dok. Ya, saya itu sih kendalanya memang yang kram itu kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu tiba-tiba datangnya. Bukan jari kaki ya, tapi pergelangan ya? Ya, akhir-akhir ini tuh di mata kaki. Iya. Di mata kaki. Sepertinya kurang kalsium itu, Bu. Ya, baik. Mungkin ya, Dok. Karena juga jarang minum susu. Ya. Baik, makasih Dokter Ibu. Makasih Bu ya, Pak Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reni. Jadi kalau saya makan ikan yang kecil, makan sama tulang-tulangnya. Iya. Nah, misalnya di Maninjau makan rinua gitu ya, sama tulang-tulangnya. Nah, atau di Danau Singkarak itu kan ada juga ikan yang khas. Ikan bili. Nah, ikan bili itu bisa makan sama tulang-tulangnya. Jadi kalsiumnya juga masuk gitu ya. Makan wadah. Badak itu lagi ya. Badak orang. Oh, jadi orang pesisir akan badak. Nah, orang pesisir makan badak itu ya. Baik, waktu tetap berjalan terus. Bagaimana Dr. Ayu masih ada pertanyaan di bawah saya lihat? Bu Meli ini ya, ini di luar topik tapi saya coba ya Pak Prof. Bu Meli tangan kanan bengkak 3 minggu yang lalu, sekarang sudah hilang, tangan masih nyeri, tidak bisa menulis ya, tidak bisa menulis. Tampak fraktur pada ujung distal radius. Ke dokter saraf sudah belum Bu Imelda? Ini dari dokter saraf atau gimana? Pertamanya ke dokter umum dulu, disuruh ronsen. Terus sudah di ronsen hasilnya seperti itu, disarankan ke dokter saraf, tapi belum karena ini baru kejadian, baru di ronsen kemarin. Berarti Ibu nggak bisa nulis, nggak bisa megang gini berarti? Oh bisa, cuman menulisnya sakit gitu. Jadi belum bisa, kalau megang pulpen dan menulis bisa, tapi tulisannya itu masih jelek gitu, belum kembali normal. Artinya karena sakit ya, bukan karena sakit. Enggak, karena sakit. Oh iya, ya oke. Ya kalau dilihat itu barangkali ini seperti Buya kita, cuma Buya kita tangan sebelah kiri ya Bu ya. Kalau ini nggak bisa sama sekali Dok, Prof. Tapi kalau Buya masih bengkak, kalau saya udah nggak bengkak, udah normal. Oh gitu ya. Iya. Ya kalau normalnya kan tulang itu sebenarnya bisa sembuh sendiri ya. Itu retak katanya nggak patah. Saya nanya juga patah nggak? Nggak. Tapi katanya retak, katanya gitu. Ya kalau retak kan bagus ininya Bu ya. Jadi kalau patah kan compang-camping, nah itu yang butuh tindakan segera. Kalau retak, tubuh kita punya pertahanan tubuh sendiri untuk penyembuhan tulangnya gitu. Makanya bengkaknya udah hilang ya. Iya. Kalau tidak lemah, biasanya tidak jadi kelemahan saraf. Tapi masih enggak. Ya. Masih, cuman obatnya apa ya? Sementara ini sih pakai Voltaren. Itu ngilang sakitnya hilang. Tapi sekali-sekali suka datang juga sakitnya. Ya sebaiknya Ibu segera aja ke dokter ortopedinya Bu Meli. Kalau gitu ya. ada nyeri ya nggak apa-apa minum Voltaren setelah makan ya, karena itu agak asam. Nanti lambungnya yang kena pula kalau terlalu lama minumnya. Oh gitu. Tapi belum minum obatnya sih Pak, baru pakai krim. Krim ya. Iya. Iya.
Ya nggak apa-apa. Aja nggak apa. Iya ya. Segera aja itu konsul Bu Meli. Siapa tahu ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, biasanya dokter ortopedi meresepkan kalsium, Bu. Oh gitu. Iya Ibu iya iya. beli aja kalsium sementara waktu dulu. Oh kalsium obat minum berarti ya. Ya. Kapsul ya dok? Tapi saya lihat ini ada tampak fraktur pada ujung distal radius kanan ya. Iya. Jadi Saya ada fraktur. perlu Iya. segera konsul, Prof. Jangan ditunda Bu Meli. Oh iya. Nah, Iya. Sudah Baik, daftar. terima kasih Dr. Ayu, terima kasih Makasih dok. Bu Imelda ya. Makasih Prof. Ya, tidak waktu tetap berjalan terus ya. Gimana dengan Ibu Syaibah ini, Dr. Ayu? Bu Syaibah, etawa, Dia sebut susu etawa kambing ini. ya susu etawa kambing. Ya ini kan konsumsi suplemen artinya ya Prof ya. Ya betul. Yang baik apakah jogging? Nah, kalau jogging sebaiknya tidak disarankan kalau ada nyeri pinggang karena itu merubah postur tubuh kita juga. Ya bagusnya berenang Prof kalau ada kelainan tulang belakang. Ya betul. Apalagi kalau ada nyeri lutut. Tambah sakit nanti lututnya. Sebaiknya kalau mau selain berenang itu kan sepeda statis ya. Sepeda statis. Nah, kalau yang berefek ke saraf atau ke tulang belakang, jogging ataupun berjalan-jalan dalam waktu yang lama jauh itu juga kurang disarankan. Ya. Apakah rutin terapi pemanasan? Ya sebaiknya dengan fisioterapis gitu. Kemudian nyambung di bawahnya nih Dr. Ayu dari Hamida ini ya, berenang gaya apa ini katanya, asal jangan gaya batu ya, saya kira begitu ya. Silakan Dr. Ayu, gaya berenang yang banyak macam ya. Gaya dada, gaya pupu-pupu. Pasien yang tidak bisa berenang kan Prof ya? Iya betul, apalagi badannya berat kan, besar. Tak dianjurkan berenang. Ya kalau saya taunya dari fisioterapis sebenarnya yang lebih paham ini kan dokter rehab medik ya. Iya betul. Penting kakinya digerakkan lurus gitu. Gaya apa berarti itu? Nah, kakinya. Kalaupun nggak bisa berenang, berdiri aja di pinggir kolam. Kemudian kita kan otomatis lurus itu posturnya ya Prof? Iya betul. Kaki kita diginiin aja bergantian. Jadi nggak masalah pun gaya apapun, yang penting prinsipnya kakinya gini. Ya gunanya mungkin untuk meningkatkan kelenturan dari diskus tadi dan memperbaiki postur tubuh kita. Barangkali juga supaya lebih panjang gitu ya antara tulang-tulang itu ya. Jangan dia tertekan begitu ya. Ya dia kan lurus, kalau kita dalam air itu ringan. Ya artinya jangan tegak ya, harus horizontal gitu ya kira-kira. Ya. Ya, intinya gaya bebas, Prof. Saya dulu juga mengalami itu kejepit lumbar 45 dan Dokter Ayu ya. Udah berapa tahun yang lalu? Udah 10 tahun lebih. Dan memang saya terapinya berenang. Alhamdulillah memang saya suka berenang, jadi waktu itu cepat sekali dengan berenang gaya bebas, atau kalau yang tidak bisa berenang meluncur istilahnya ya, pegangan tangan di dinding kolam, lalu kaki digerak-gerakkan seperti yang tadi dokter sampaikan itu. Iya, maksudnya. Iya, saya mengalami itu dan alhamdulillah memang terapi berenang itu luar biasa, Dok. Iya, lebih bagus dari fisioterapi karena fisioterapi itu mengurangi nyeri sementara aja gitu. Dan saya menghindari minum obat itu Dok yang penghilang rasa nyeri. Iya. Ya. Ya kalau bisa dengan berenang ya kenapa tidak ya Bu Reni ya. Betul Dok. Alami dan alami dan tidak minum obat gitu dan bisa menyembuhkan. Kalau obat kan untuk gejala aja. Ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bu Reni. Tadi saya dikasih waktu 15 menit ya. Ini kayaknya sudah 15 menit ya. Barangkali saya mohon maaf.
masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Saya kembalikan ke Bu Nel atau Buya Pak Rizal. Ustadz, gimana Pak Ustadz? Oke, karena memang sudah habis Iya. waktunya kita Pertanyaan hampir sama itu, sebenarnya. nanti pertanyaan itu kalau memang ada yang spesifik benar nanti Ya, diambil hampir-hampir sama Pak Ustadz. Ya. hampir sama ya. Pokoknya mungkin usia tua ini memang Iya. kita sudah mulai harus waspada ya. Oke, Iya. baik Pak Prof dan Dokter, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Dokter di sini. Mudah-mudahan lansia di sini semua Dokter ya. Ini sangat beragam, mungkin kami sangat bersyukur dengan datang Dokter dan itu kami berikan sebuah penghargaan bahwa kita pernah bersama memberikan dari material sani, memberikan piagam kepada Dokter Dian Ayu Amama Fitra ya. Semoga apa yang Pak Bu Dokter sampaikan menjadi pahala Bu Dokter, dan insya Allah nanti suatu saat lagi kami panggil lagi, bisa ya Bu Dokter ya. Insya Allah Bu ya. Saya orang Duri Bu Dokter ya. Jadi kalau Bu Dokter di Marapalam itu, kalau andekan main layang waktu kecil dulu itu, kalau putus itu di Marapalam putusnya itu. Ke rumah mau Ustadz, Pilano. Ke rumah Pilano. Iya Pilano, ya. Pilano Pak Bang Ayah. Makasih ya Bu Dokter ya. Insya Allah nanti suatu saat kami calling lagi, bisa ya Bu Dokter ya. Insya Allah Bu ya, kalau ada waktu juga, dan kalau mau nanti kalau ada topik lain, teman-teman saya insya Allah banyak di. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter Ayu. Yang Ayu sama dengan orangnya Ayu. Iya. Itu kalau boleh tahu di apa itu Bu Baitorama itu Reno Yelvi yang Bapak ya, ownernya ya. Oh, itu anak Pak Amran, Pak, si Reno Yelvi itu. Tapi kan di situ dia. Tapi ke Bu J, istrinya yang. Iya, Pak Amran. Bu J. Pak Amran itu kan Jadi yang punyanya itu. Pak Amran itu kan ada istrinya, yang Mama Evi yang istri yang ke berapa gitu. Jadi saya yang mengelola rumah sakit itu istri yang terakhir, Bu J namanya. Oke. Iya. Tapi Bu Evi Kalau juga ada di sini. Evi ngelola ini Pak, ngelola SD itu yang Baitur Rahmah itu, yang di di Damar itu. Iya. Oh ya, jadi beda-beda dia ya. Iya. Oke. Prof, makasih Prof. Prof Ya, memang alhamdulillah, terima kasih. kami sangat termotivasi dengan datang Prof ini. Kemarin datang, sekarang datang ya. Makasih ya Prof. Semoga kebersamaan kita sama Prof betul-betul berujung dengan surga ya nanti Prof. Amin. Amin. Lalu kita, walaupun Prof datang sekali seminggu, bagi kami bagikan oase. Oke. Berikutnya Bu Rita Erlina. Terima kasih Bu Rita Erlina telah membawakan ayat 60 sampai 68 tadi. Semoga apa yang Bu Rita bacakan betul-betul mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Nel dan Prof. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, karena kita sudah lansia semuanya ya. Dan kita bisa paling tidak mereduksi lah risiko-risiko yang timbul. Walaupun tidak bisa dihindari, uban mana bisa di stop kan. Oke, kita kembalikan ke Prof untuk ditutup ya Prof. Baik, terima kasih Bu ya. Dokter Ayu, jadi piagam penghargaan tadi bisa untuk masuk bidang 3. Pengabdian pada masyarakat. Berarti hukumnya 1 atau 1,5 itu ya. Untuk bisa Dokter Ayu naik pangkat gitu ya. Nah ini Prof, kebetulan misi FK Baitur Rahmah itu berfokus pada geriatri lansia. Oh gitu ya. Oh, artinya cocok ya geriatri ya. Penyakit dalam juga bisa nanti yang geriatrinya. Insya Allah Bapak Dekannya kebetulan penyakit dalam, nanti kalau apa nanti saya ini juga. Siapa Pak Dekannya Pak Dokter Ayu? Dokter Rendri ya. Oh, jangan tahu juga kita nanti. Oke. Baik, terima kasih. Barangkali saya sebagai pemimpin acara, mohon maaf pada hal yang tidak berkenan. Tadi ada beberapa yang masih bertanya cuma belum terjawab. Baiklah, kita sudahi acara kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.